Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Masya ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di babu wujubi dukhuli fil Islam kullihi wa tarki ma siwahu. Itu ya? Ya, sudah masuk atau belum? Dalil kedua. Ya. Ini terkait dengan pembahasan wajibnya masuk ke dalam Islam secara kullun, secara total, dan meninggalkan apa selain daripada Islam. Ya. Dari yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, total. Dan cara masuk ke dalam Islam total itu meninggalkan selain Islam. Ya. Meninggalkan selain apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Total masuk ke dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itulah yang kita minta setiap hari dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang itu butuh hidayah kepada Islam, butuh hidayah orang masuk ke dalam Islam, kemudian butuh hidayah di dalam Islam. Jadi hidayah ilal Islam wa hidayah alal Islam. Hidayah alal Islam, hidayah di atas Islam, itulah ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang yang soleh. Dan kita sebagai umat Islam telah didahului langkah ini oleh para sahabat. Di tengah-tengah para sahabat ada siddiqin, bahkan seluruh sahabat itu siddiqin. Ada syuhada, ada pemimpin-pemimpin syuhada seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada orang-orang yang soleh, seluruh sahabat itu soleh. Ya, maka jalan mereka itu yang kita pinta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang Yahudi. Karena Yahudi ini perusak agama. Ya, mereka tahu agama tapi mereka melanggar. Dan bukan jalannya orang-orang Nasara yang membuat bid'ah, beramal tanpa ilmu. Dan kedua jenis manusia ini, Yahudi dan Nasara, waalaikumsalam, Yahudi dan Nasara semuanya ada macamnya, dua macam ini ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Nanti kita akan baca hadisnya. Maka kita harus meninggalkan seluruh apa yang bukan dari Islam. Itu cara masuk ke dalam Islam secara kafah. Maka ketika Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, ya sesat. Enggak usah lagi nawar-nawar. Ada ini sesat, bolehlah dikit-dikit. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah tawar-menawar. Dalam Islam tuh sesat ya sesat, bid'ah ya bid'ah, syirik ya syirik. Tidak ada di antara keduanya. Ya, kecuali orang yang mencari celah di antara keduanya itu. Ya, yang ada dalam hatinya zaighun, cenderung kepada kesesatan. Faman ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Yang ada kecenderungan kesesatan di dalam hatinya, dia pilih ayat-ayat yang mutasyabihat agar dia mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengah menjadi pahlawan kesiangan.
Ya, mengeluarkan fatwa-fatwa yang baru yang menyelisih fatwa sebelumnya. Ada tuh sebagian ustaz seperti itu. Ustaz yang baru nongol tiba-tiba buat fatwa baru. Wah ini maulid sunnah muakkadah, musik jadi sunnah. Subhanallah. Ini orang yang mengambil jalan tengah menyesatkan manusia. Ya. Baik, masuk ke ayat yang kedua. Alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Perhatikanlah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab. Ya. Baik yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Ini ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa surah An-Nisa ayat 60. Penjelasannya minad dukhul fil islami kafatan tahkimus syariah. Ya. Tahkim apa? Syariah. Di antara kategori yang mengatakan kita masuk ke dalam Islam itu menjadikan syariat Islam sebagai hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi. Maka kan ketika sudah diputuskan suatu perkara dengan keputusan syariat, kita harus terima dengan lapang dada, nggak ada lagi kesempitan, kejengkelan di dalam hati kita. Kalau masih itu berarti kita tidak menempatkan syariat Islam sebagai hukum yang paling tinggi. Ya, fahadhihi min umuril Islam. Ini perkara-perkara Islam. Falladhi yadda'i annahu muslim walakinnahu ya'zil asy-syariah 'anil hukm. Adapun orang yang mengaku muslim tapi menjauhkan antara syariat dengan hukum, wa yuhakkimul qawanin fahada laisa musliman. Dia mendahulukan hukum-hukum buatan manusia, maka dia belum menjadi muslim. Iya, menjadi muslim. Di dalam hati kita, ikhwani fillah, kita harus tetapkan, yakini bahwa syariat Islam itu hukum yang paling tinggi. Walaupun fakta-faktanya di lapangan itu kadang-kadang ada hukum yang berbenturan dengan Islam, ya itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Tapi kita harus menetapkan dalam hati kita bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Tidak boleh kita mengatakan sama dengan hukum yang lain. Ini kufur. Ya, walaupun kita tidak bisa menjalankan semua syariat Islam di negeri ini misalkan, ya seperti hukum hudud. Tapi itu kan sedikit. Hukum hudud, hukum kisos itu sedikit dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Seperti itu. Paham ya? Ya. Jadi salah satu syarat cara kita masuk ke dalam Islam secara kafah itu apa? Tahkimus syariah. Menjadikan syariat Islam sebagai hakim, penyelesai masalah. Ya, yang menyelesaikan masalah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita demikian. Qala ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'amun. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku? Qala yaz'amun, ya. Perkataan Allah yaz'amun, waz'amu, pengakuan itu adzabul hadits, pembicaraan yang paling dusta. Ya. Banyak orang yang mengatakan kami cinta Rasul, kami cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perbuatan mereka bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang seperti ini adalah musuh terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh terbesarnya Nabi itu bukan orang kafir yang datang ke Nabi mengusus pedang hendak memenggal lehernya Rasul, bukan itu, ikhwan. Tapi orang yang sengaja membuat perkara-perkara baru dalam agama. Kalau orang kafir jelas hukumnya. Maka orang-orang seperti ini nanti akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya. Maka azamu adzabul hadis. Fadalla ala anna da'wahum laysat sahihah. Ini menunjukkan bahwa pengakuan mereka, klaim mereka tidak benar. Yazamuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka mengaku beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Beriman kepada ayat-ayat surah-surah kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi.
yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka hendak berhukum kepada taghut. Taghut itu kullu ma yujawizul hadd, ya, segala sesuatu yang melampaui batas itu namanya taghut, ya. Wa qad umiru an yakfuru, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut-taghut tersebut, ya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan pasti menghendaki menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Subhanallah. Fala budda minal hukmi bima anzalallah, maka kita wajib berhukum terhadap apa yang Allah turunkan dalam batasan-batasan yang kita mampu, ya. Artinya kalau memang hukum itu tidak bisa ditegakkan di negeri ini, kita bersabar. Kita bersabar. Makanya hukum-hukum seperti hudud, seperti rajam, seperti kisos itu kan tidak diwajibkan kepada individu-individu dari kita. Ya tak? Ada orang yang membunuh, maka tidak ada kewajiban kita untuk membunuhnya. Itu diserahkan kepada waliul amr, kepada pemimpin, kepada apa? Kepala negara melalui hakim-hakimnya. Kita tidak terkena dosanya, ikhwan. Seperti itu. Tapi kita yakin bahwa hukum terbaik yaitu qisas. Korupsi, potong tangannya, itu hukum terbaik. Kita harus yakini itu. Ya. Kita harus yakini itu. Dalam Islam itu kan korupsi 2,5 juta itu kan potong tangan. Batas minimalnya itu. Kalau korupsi 1 miliar mungkin dipotong kecil-kecil, Pak. Baru dibagi rata, 5 miliar dibagi itu 2,5. Iya. Kita harus yakin bahwa itu yang terbaik, ya kawan. Ya. Agar kita tidak terjatuh pada hal yang menyeret kita kepada kekufuran. Ya. Amal ladzi yuqsi al-hukm, adapun orang-orang yang membuang hukum ini bima anzalallahu, nihaian selamanya secara total, wa yaj'alu mahalla dzalikal qawanina, kemudian menggantinya dengan hukum-hukum buatan manusia, hadza laisa bimuslimin walau kana yaz'amu annahu muslim, dia belum menjadi seorang muslim walaupun dia mengaku seorang muslim. Wa hadza fil Qur'an, alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila taghut. Ini dalilnya, ikhwani fillah. Unzur, perhatikan, yuridun, ya. Wa huwa ibaratun an-niyah. Ini perhatikan. Yuridun itu adalah niat dalam hati saja itu. Niat dalam hati saja. Maka saya bilang tadi, syariat Islam walaupun mungkin tidak bisa kita terapkan dalam negara ini karena kita negara berlindung di bawah hukum yang sudah ditetapkan dan tidak mungkin kita rubah itu, ya. Tapi dalam hati kita harus mengakui bahwa hukum terbaik hukum Islam, ya. Jadi sini yuridun wa ibaratun an niyatin fil qalbi faqat. Jadi apa ungkapan gambaran dari niat dalam hati saja. Fa kaifa idza nafadha? Bagaimana kalau dia betul-betul melaksanakannya? Fal amru asyaddu, maka perkara lebih besar dosanya, ya. Idza nawa biqalbi fa huwa laysa bimumin, fa kaifa idza nafas. Kalau niatnya saja itu menunjukkan dia belum menjadi muslim, bagaimana kalau dia betul-betul melaksanakan? Tapi perkara kita di negara ini tentu berbeda, ya, karena kita tidak mungkin kita rubah negara ini, pasti menimbulkan kekacauan yang lebih besar, seperti itu, ya. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu sisi, orang yang membunuh tidak dibunuh, ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Ya tak? Ya. Berzina tidak dirajam, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Walaupun secara hukum dia harus dirajam. Kalau yang sebelum menikah harus dicambuk 100 kali. Yang mencuri harus dipotong tangannya sebelah kanan, mencuri lagi potong kakinya sebelah kiri, mencuri lagi potong tangan kirinya sebelah kiri, mencuri lagi potong tangannya sebelah kanan, sampai nggak bisa mencuri. Kalau masih mencuri penggal palanya. Ya.
Paham ya? Jadi apa tadi syarat kita masuk Islam secara total? Kafah tahkimus syariah, menjadikan syariat Islam sebagai hakim tertinggi. Subhanallah. Ya. Dan satu-satunya negara di dunia ini yang menjalankan ini cuma Arab Saudi. Ya. Secara totali hanya Arab Saudi. Maka kita doakan negara itu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Nabi kita lahir, tempat Nabi kita meninggal dunia. Baik, waqaluhu ta'ala, kita masuk ke dalam yang ketiga. Waqaluhu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Kamu wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap mereka. Ayat ini menunjukkan Allah membebaskan nabinya ya dari apa yang dilakukan kelompok-kelompok bid'ah yang memecah agama menjadi kelompok-kelompok. Ya, menjadi firqah-firqah. Ya, Nabi berlepas diri dari mereka. Subhanallah. Maka wajar nanti di akhirat Nabi mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza fihi nahyu an tafarruq fid din. Ya, ini larangan untuk berpecah belah dalam agama. Artinya syarat kita masuk Islam secara kafah, kita harus bersatu, ijtima' di atas kebenaran, di atas Islam, di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim seperti kita sekarang. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya. Ai ahzaban, aliran-aliran wa jama'atin, jamaah-jamaah. Hada zammun wa tahdzirun. Ini adalah celaan dan peringatan bagi orang-orang yang memecah belah agama. Maka ikhwan, kita tidak boleh fanatik terhadap guru, fanatisme buta terhadap guru, fanatisme buta terhadap lembaga. Enggak boleh. Ya, antum enggak boleh fanatik sama saya, ngapain? Enggak boleh. Selama itu ustaznya sunnah, ambil ilmunya. Jangan mengatakan ya kita menghargai orang itu sehingga ya kita walaupun dia menyimpang kita enggak boleh, ikhwan. Enggak boleh membenarkan ucapan 100% enggak boleh. Karena ada sebagian dari kita sudah belajar malah terjatuh pada hizbi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nanti akhirnya berkelompok-kelompok. Ya. Jadi fal muslimu jama'atun wahidah, karena muslim itu berjamaah dengan jamaah yang satu, wa hizbun wahidah, satu kelompok. Ya. Hum hizbullahi wa jundullah, mereka adalah kelompoknya Allah dan tentara Allah. Fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'atin, mereka tidak terbagi-bagi ke kelompok-kelompok, ke aliran-aliran, ke jamaah-jamaah. Wa kullun yad'u ila hizbihi au ila jama'ati, dan tidak mengajak kepada alirannya, kelompoknya. Ya. Wa yudallilul akharin wa yantaqisul akharin, mereka menyesatkan yang lain, merendahkan yang lain. Dan itu fakta, ikhwani fil LDI itu mengkafirkan seluruh orang di luar mereka. Itu LDI kan, dikafirkan kita. Bahkan najis kita masuk ke masjidnya, habis itu dipel. Subhanallah. Kucing aja masuk masjid nggak dipel, kita masuk dipel. Itu. Ada kelompok-kelompok Thariqah mengkafirkan yang lain. Kalau nggak ditalkin masuk agama Yahudi Nasara. Subhanallah. Ini kan pengafiran namanya. Walaupun tidak secara sharih mengatakan Anda kafir, tapi kan ucapannya seperti itu. Anda kalau nggak ditalkin dengan kalimat ini, Anda belum muslim, berarti kafir. Ya, kalau bukan muslim berarti apa? Kafir. Silakan masuk agama yang lain, Yahudi, Nasara, Majusi dan sebagainya. Itu diucapkan sendiri pimpinannya. Subhanallah. Ya. Hada la yajuzu bainal muslimin, tidak boleh.
Karena adanya perpecahan itu akhirnya saling mencela, Pak. Saling mencela. Hadza min umuril jahil, dan ini perkara jahil. Al muslimuna yadun wahidah. Kita ini satu tangan, wa jama'atun wahidah, wa hizbun wahidah, satu jamaah, satu aliran. Aliran kita aliran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ikhtalafu yarji'una ila kitabillahi wa ila alkitab was sunnah. Kalau berselisih kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Kalau berselisih kembalikan kepada Al-Quran, identifikasi apa perselisihannya, kemudian dudukkan dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak akan pernah selesai, Pak. Kenapa di Batam ini pecah-pecah? Yayasan ini pecah. Karena masalah yang paling utama tidak pernah didudukkan dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Iya, saya tahu itu. Akhirnya pecah-pecah kita, Pak. Ada perselisihan. Tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya terjadi lagi clash, terjadi lagi begini. Saling mentahzir. Saling mencela. Saling memboikot. Subhanallah. Ini akibatnya kalau tidak dikembalikan secara total kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Allah menjamin. Tidak mungkin Allah menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau tidak Allah kasih solusi. Ya toh? Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau tidak ada jaminan solusi, tidak mungkin Allah suruh kita kembali, Pak. Dan ini terkait dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Itu lebih baik, lebih utama, hasilnya lebih baik. Akibatnya lebih baik. Tidak ada satupun perkara jika dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah hasilnya jelek. Tidak ada. Lihat Abu Bakar Siddiq ketika beliau memerintahkan Usamah bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan menyerang Romawi. Di tengah perjalanannya Rasulullah SAW meninggal dunia. Para sahabat semuanya mengatakan, Abu Bakar, tarik kembali pasukan tersebut. Kita butuh kekuatan di Mekah ini, di Madinah ini. Karena orang-orang Arab Badui itu, Arab yang baru masuk Islam, sudah merencanakan penyerangan kepada kita. Mereka murtad. Kata Abu Bakar, tidak. Apa yang Nabi telah pasang, pantang bagi saya untuk menurunkannya. Walaupun anjing-anjing serigala menggigit betis-betisnya ummahatul mukminin. Tidak, saya tarik. Teruskan perjalanan. Apa yang terjadi? Akhirnya pasukan ini tetap berjalan. Setiap melewati kabilah-kabilah yang awalnya hendak murtad, mereka mengatakan, ini dalam kondisi genting di Madinah masih bisa mengirim puluhan ribu pasukan. Kalau begitu kita tunggu dulu, jangan murtad. Nah, betul itu Pak, jangan murtad dulu. Akhirnya Usama sampai di tempat perang, dia menang, pulang. Akhirnya kabilah-kabilah Arab ini sepanjang jalan tidak ada yang satupun yang murtad kecuali dari Bani Hanifah yang dekat dengan Khaybar sana, yang dipimpin Musailim al-Kadzdzab. Maka kata Abu Bakar, saya tidak akan menyelisihi satu sunnah Nabi. Kalau saya selisih satu, akhsya an azigha, saya takut saya tersesat, terpeleset kepada kesesatan. Subhanallah. Ya. Fal wajib 'alal muslim, maka wajib bagi kita ikhwan ayakunu jama'atan wahidah wa hizban wahidah, menjadi satu jamaah. Ya. Wa idza kana ikhtalafu yatahaqawna ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselisih kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Fala yaqulu kullu wahidin minhum nabqa ala ma nahnu alaihi. Jangan sampai ada di antara kita berkata kita tetap pada pendapat kita. Ya. Kita teguh di atas pendapat kita masing-masing. Subhanallah. Wala narju ila amma nahnu alaihi. Ya. Hadza min umuril jahiliyah. Ini dari umur perkara jahiliyah. Wa qalu lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka. Hadhihi bara'ah. Ini proklamasi dari
Allah bahwa Nabi berlepas diri. Barra Allahu rasulahu minal ladzina farraqu dina. Allah membebaskan nabinya dari orang-orang yang memecah belah agama. Wa kanu syi'a ay jama'atin, berkelompok-kelompok. Fal muslimuna jama'atun wahidah, lang kisama wala tafarruqa. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan perpecahan, tidak ada pembagian-pembagian. Ya. Maka ahlus-sunnah saja. Enggak usah ahlus-sunnah wal jamaah al-maturidi al-asy'ari. Enggak. Enggak usah Islam liberal, enggak ada itu, Pak, Islam liberal. Islam kok liberal? Ya, ada Islam kejawen. Enggak ada itu, Pak. Islam ya Islam. Ya. Islam ya Islam. Fal muslimuna jama'atun wahidah lang kisama wala tafarruqa. Wan niza'u wal khilafu sayahsul. Ya, perpecahan pasti terjadi. Perbedaan pasti terjadi. Walakin yuhsamu bittahakum ila kitabillah. Harus diputuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa bersatu lagi. Kalau enggak pasti pecah, Pak. Pasti pecah. Faman kana ma'ahu as-shawabu raja'na ilaih. Kalau pihak ini benar, kita kembali, kita rujuk, Pak. Iya. Kita nggak usah gengsi. Salah ya salah. Ya. Jangan kalau kita merasa salah tidak mau berujuk karena kita malu. Hina nanti enggak. Hina dan mulianya itu bukan karena orang, Pak, tapi Allah yang memuliakan orang, Allah yang menghinakan orang. Tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'. Allah memuliakan seseorang, menghinakan seseorang. Jadi waman kana ala khata'in yarji'u ila an khata'i. Maka siapa yang berbuat salah, tinggalkan kesalahan tersebut. Wala yata'assabu li ra'yihi au hizbi au jamaat. Tidak ta'assub pada pendapatnya, tidak ta'assub kepada kelompoknya, jamaahnya. Hadza sya'nul muslimin. Inilah sikap seorang muslim. Jadi salah satu cara kita masuk Islam secara kafah, kita tidak berpecah belah. Dan at-tafarruq, berpecah belah itu adalah ciri utama dari ahlul bid'ah. Paham? Jadi ciri utama ahlul bid'ah itu apa? Berpecah belah. Dan ciri utama ahlus sunnah itu apa? Berjamaah. Maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dia teguh pada sunnah dan berjamaah, bersatu di atas jalannya Nabi, di atas Al-Quran dan sunnah, dan bersatu di bawah kepemimpinan seorang muslim. Ya, paham ya? Ya, makanya nanti kalau ada pemilu nggak usah pusing-pusing, ya biarin aja, Pak, biasa aja. Jadi kita masuk ke dalil berikutnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Taif. Kenapa dikuburkan di Taif, coba? Karena dia merasa tidak layak dikuburkan di kota Madinah dan Mekah. Maka beliau minta dikuburkan di usia tuanya, beliau pindah ke Taif dan dikuburkan di sana. Subhanallah. Ya, ketika habis dikuburkan terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wa dkhuli jannati. Subhanallah. Ini sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Dia terjemahan Al-Quran. Dia penafsir Al-Quran. Nabi yang menggelari demikian. Baik. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari nanti, hari kiamat, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ada wajah yang putih berseri, ada wajah yang menghitam legam. Ya. Kemudian ini firman Allah yang ditafsirkan oleh beliau, tabyaddu wujuhul ahli sunnati wal ikhtilaf. Wajah ahli sunnah dan orang yang bersatu itu memutih. Berkata para ulama, memutih di sini berseri, gembira, senang. Ya. Wa taswaddu wujuhu ahli bidah wal ikhtilaf, dan akan menghitam wajah-wajah ahli bidah dan yang suka perpecahan. Hadhil ayah
ba'da qaulihi ta'ala, ayat ini setelah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Orang-orang beriman, kalau kalian mentaati sebagian kelompok orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasara, mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasul? Bagaimana kalian bisa kufur padahal di tengah-tengah kalian dibacakan ayat Al-Qur'an? Di tengah-tengah kalian ada ada Rasul, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, pada sunnah Nabi, sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi muslim, pasrah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Summa qala ta'ala, Allah berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hablullah huwal Qur'an wal Islam wal Rasul. Tali Allah itulah Al-Quran, itulah Islam, itulah Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mengikuti Al-Quran, mengikuti Islam, mengikuti Rasul, pasti selamat. Wala tafarraqun ila jama'at wa ahzabin. Jangan berpecah belah kepada jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok. Naha anit tafarruq. Perkara tafarruq ini perkara yang besar dalam Islam. Ini perkara yang diingatkan Allah. Innallaha yardalakum salatan wa yakrahu lakum salasan. Allah ridha terhadap kalian 3 perkara. Yang kedua apa? Berpegang teguh pada Al-Quran dan tidak berpecah belah. Yang pertama tauhid. Jadi yang paling pertama diri Allah itu perkara tauhid. Yang kedua perkara berjamaah. Summa qala ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Idz kuntum a'daan. Ketika kalian saling bermusuhan. Ini terkait dengan sahabat Ansor yang di dalamnya ada kelompok Aus dan Khazraj. Mereka kan berselisih lebih 100 tahun berperang, perang saudara. Perang terakhir di antara mereka namanya perang Bu'ats, yang hampir membinasakan seluruh pemimpinnya kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa'allahu baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dengan nikmat Allah kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dulu kalian sudah berada di pinggir jurang neraka. Karena berpecah belah, karena jahiliyah itu berpecah belah. Fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah sebagian dari kalian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang pada perkara yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang muflih. Ingat ikhwan, setiap kata al-falah, muflih dalam Al-Quran itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim yuhafizun. Itu. Jadi ketika Allah menyebutkan kala al-falah, itu menunjukkan kebahagiaan, kesenangan yang abadi. Dan salah satu pokok utamanya adalah sholat. Maka hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan menjadi orang-orang yang berpecah belah. Ai naha anit tafarruqu fi awalil ayat, di awal ayat. Tsumma qala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tsumma naha anit tashabbuhi bil umamis sabiqah alladzina tafarraqu fi dini. Jangan sampai kita menyerupai pemeluk-pemeluk agama sebelum kita yang mereka berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Setelah datang penjelasan kepada mereka, mereka berselisih. Kenapa ikhwan? Karena mereka mengikuti pendapatnya sendiri, tidak mengikuti pendapat para sahabat, para pendahulu dari pemeluk agama mereka. Ikhtalafu wa tafarraqu, mereka berselisih, berpecah belah. Wa indahumul wahyu al-munazzal,
Padahal di tengah-tengah mereka ada wahyu yang diturunkan. Walam yatahakamu ilaih, tidak berhukum kepadanya. Bal kullun yata'assabu li ra'ih. Nah itu. Maka setiap dari mereka fanatik terhadap pendapatnya. Berarti mereka memahami agama berdasarkan apa? Pendapatnya. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Mereka akan mendapatkan azab yang besar. Alladzina khalafu wa tafarraqu wa taraku ma anzalallah, yang berselisih, yang berpecah belah, meninggalkan apa yang Allah turunkan pasti. Ya. Karena tidaklah mereka berkelompok-kelompok, tidaklah mereka berhizbi-hizbi, kecuali karena mereka mengikuti pendapatnya, pendapat pimpinannya, dan sebagainya. Lam yarjul hasmul khilafa ilal kitabillahi ila kitabillahi wa sunnati rasul. Tidak mengembalikan pemutusan perkaranya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bal kullun baqiya ala madhhabi, tetap di atas mazhabnya, subhanallah. Wa tarakul kitab al-munazzal, meninggalkan Al-Quran yang diturunkan. Waqtafu, mereka merasa cukup bimanahijihi wa madzahibi wa aqwali, dengan manhaj mereka, mazhab mereka, perkataan mereka. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim, bagi mereka lah apa? Azab yang pedih. Maka setelah itu datang ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Maka Ibnu Abbas menafsirkan tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa taswaddu wujuh al-firqah wa ikhtilaf, karena mereka mengikuti pendapatnya, fanatik terhadap kelompoknya. Ya, maka wajah-wajah mereka nanti menghitam. Hadza ma'aluhum yaumul qiyamah, inilah kondisi mereka, tempat apa kondisi mereka pada hari kiamat. Falladzina yabquna 'ala ikhtilafin wa yata'assabuna li ara'im taswaddu wujuhum yaumul qiyamah. Mereka akan menghitam wajahnya, subhanallah, pada hari kiamat. Walladzina ijtama'u 'alal haqqi, bersatu di atas kebenaran, wa hasamu niza'um bid dalil, menyelesaikan permasalahan mereka dengan dalil. Haula'i tabyaddu wujuhum yaumal qiyamah. Maka ikhwan fillah, ya, salah satu cara kita masuk ke dalam Islam berpegang teguh pada ya sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan bersatu di atasnya. Ya. Baik, sudah azan? Belum? Ya, sebentar lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Masya Allah. Ini dibawa dari Trenggalek pertanyaannya. Oh, Tulungagung ya? Oh, Trenggalek. Silakan, monggo. Ya, masalah ada pernyataan bahwa ya selain hadis tentang sesatnya bid'ah itu, yang memerangi pelaku bid'ah itu mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini hadis atau perkataan ulama? Apa? Saya belum pernah merujuk kepada ucapan itu ya. Memerangi ahlul bidah itu apakah dalil dari hadis atau sunnah Nabi, saya belum lihat. Nanti saya coba tanya. Ya, insyaallah. Karena tapi yang jelas kita tidak boleh melindungi pelaku bid'ah. Haram. Ya. Tidak boleh kita melindungi pelaku bid'ah. Ya, nanti saya coba tanyakan kepada guru saya. Ya. Baik, ya sudah azan ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Nanti kita sambung setelah sholat isya berjamaah. Nah, nanti kita bakal di bab berikutnya tentang bid'ah, insyaallah. Nah, tadi kita subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di dalil berikutnya tentang wajibnya kita masuk ke dalam Islam secara kafah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Sungguh akan datang kepada umatku sebagaimana apa yang datang kepada Bani Israel. Atau bahasa lain, sungguh akan terjadi di tengah-tengah umatku sebagaimana apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Bani Israel itu anak cucu dari Ishak, kemudian Yakub. Dan setiap penyebutan Israel dalam Al-Quran dan hadis itu bagian pujian Allah terhadap mereka. Tapi setiap penyebutan kalimat Yahudu atau Yahudi atau Yahuda itu bentuk celaan terhadap mereka. Ya. Jadi kalau ingin mencela, celalah Yahudi. Ya. Hadwan na'li bin na'li. Ya. Jadi akan datang di tengah umat ini sebagaimana datang kepada Bani Israel seperti sepasang sandal. Sepasang sandal itu kan persis ya. Persis, ukurannya sama, bentuknya sama, hanya kanan dan kiri seperti itu. Jadi apa yang terjadi di Bani Israel nanti akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa mereka binasa dengan berbagai dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ya. Mereka berpecah belah. Ya. Ada yang menghalalkan riba dan sebagainya. Ya. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah. Sampai-sampai jika ada di tengah-tengah Bani Israel yang mendatangi ibunya, mohon maaf, menzinai ibunya secara terang-terangan, alaniyah. Kana fi ummati man yasna'u dzalika, maka akan terjadi juga demikian di tengah-tengah umatku. Subhanallah. Dan itu sudah terjadi, ikhwan. Ya tak? Kemarin kita terjadi yang di kalau nggak salah di Cirebon itu. Iya. Subhanallah. Ya. Ya. Wa inna Bani Israil. Jadi ini dari sisi maksiat. Jadi maksiat di Bani Israel di tengah-tengah umat terjadi. Di Bani Israel ada yang menghalalkan riba, di tengah-tengah umat ini ada yang menghalalkan riba. Bahkan ustaznya ceramah di mana-mana. Ya, mengatakan riba itu apa? Halal. Bahkan ada ustaz yang baru datang ke Batam, ini ada beberapa wali muridnya konsultasi ke saya, boleh nggak saya datang kajian? Saya bilang nggak usah itu. Yang di hotel mana kembali di apa? Harbor Bay ya. Yang mengatakan boleh nggak, ketika ditanya orang boleh nggak kita kerja di bank konvensional, boleh katanya. Daripada nanti yang kerja di bank konvensional orang non Islam semua sehingga ekonomi dikuasai oleh non Islam. Subhanallah. Itu menghalalkan riba. Wa inna Bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan. Milah itu sesuatu aliran yang memiliki keyakinan, ajaran. Maka setiap firqah-firqah itu pasti punya ajaran. Maka disebut dengan apa? Milah. Wa tamamul hadis, adapun hadis yang sempurna dari hadis ini, wa taftariqu hadhil ummah ala 73 millah, dan umat ini, agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullun finnar, semuanya diancam neraka illa wahimlatan wahid, kecuali satu golongan, satu aliran. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, siapa yang mereka ya Rasul? Subhanallah. Wa man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok ini? Siapa milah ini? Qala ma ana alaihi washabi. Yaitu apa yang aku jalani dan apa yang aku jalani, dan apa yang dijalani para sahabatku. Subhanallah. Kita seorang muslim, ikhwan, membaca hadis ini bergetar kita. Ya. Bergetar hati kita. Subhanallah. Jadi yang selamat itu apa? Apa yang dijalani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah yang harus kita ikuti.
Ini jelas. Apakah butuh penafsiran hadis ini? Butuh penafsiran? Tidak. Ada ketidakjelasan di otak antum? Tidak. Nggak ada. Bahwa yang selamat itu apa? Kata Rasul, iya, orang yang mengikuti sebagaimana aku jalani sekarang dan para sahabatku. Jelas lah? Jelas. Iya. Tidak ada perkara syubhat di sini. Gitu. Kalau kita mau membuka hati, ya subhanallah. Jadi kalau enggak mengikuti jalan ini, jalannya Nabi dan jalan para sahabat, kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi dari Israel. Ya. Maka inilah yang disebut dengan al-hablul matin, tali yang kuat, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang lurus, yang ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirat itu kan setelah menyeberangi orang menyeberangi sirat kan surga itu. Orang yang selamat di jembatannya itu pasti sudah masuk surga nanti. Walaupun nanti ada kontorong, mereka saling menghisap. Ya, paham ya? Tapi yang jatuh di neraka, jatuh dari jembatan itu pasti masuk neraka. Waliyahzubillah. Ya. Dan kita sekarang ikhwani fillah, kita sedang berjalan di atas jalan namanya nih. Nama jalan as-sirat al-ma'nawi, jalan yang maknawi tidak kelihatan. Apa itu? Al-Quran, Sunnah, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adakah kemuliaan yang melebihi ini? Tidak ada, ikhwan. Para sahabat sudah dipastikan sebagian masuk surga. Subhanallah. Walaupun secara umum kita berharap semua sahabat masuk surga. Dan sebagian ulama mengatakan semua sahabat masuk surga. Iya, semua masuk surga. Tapi hadza tahdhirun min hadzal ladzi yasayaqu fi akhir zaman. Ini peringatan dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tahdhiran lil ummah, peringatan untuk umat ini. Wa hadza min hirsihi ala umat, ini bentuk perhatian Nabi kepada umatnya. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Kata Allah, Nabi ini yang saya utus sangat-sangat ingin kalian semuanya beriman. Ya. Min hirsi ala ummatihi wa syafaqatihi alaihim, dan paling sayang terhadap umat. Tidak ada melebihi, tidak ada satupun di tengah-tengah umat ini dari dulu sampai kiamat yang sayangnya melebihi sayangnya Nabi kepada umat. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Maka saking sayangnya Nabi terhadap umatnya, diingatkan ini salah, ini benar, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini hindari, ini ikuti. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Semua dijelaskan. Maka di akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi itu mempersaksikan di hadapan para sahabat ketika di Arafah itu, di khutbatul wada. Apakah aku telah menyampaikan semuanya? Kata para sahabat, iya. Maka dia menunjuk ke langit. Wahai Rabb yang di langit, saya sudah menyampaikan, para sahabat menjadi saksi. Maka tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita meyakini, ikhwani fillah, tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Tidak ada apa? Karena semua Nabi jelaskan, semua Nabi terangkan. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya, antum sayang sama umat, Nabi lebih sayang sama umat. Subhanallah. Nabi ummati. Ya. Sampai di akhirat nanti, ikhwan, ketika umatnya menyeberangi jembatan, Nabi berdoa, salim, selamatkan. Subhanallah. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Annau akhbarahum amma Nabi mengabarkan apa yang akan terjadi pada umat ini. Wa bayyana lahum kaifa najata min. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana selamat dari ini. Jadi Nabi mengabarkan ini yang akan terjadi, ini jalan keluarnya. Ini jalan apa? Keluarnya. Kaifa an-najata minhu. Fa banu Israil tafarraqu wa ikhtalafu. Bani Israel itu berselisih, berpecah belah. Jadi jangan kira orang-orang Yahudi itu tidak berpecah belah, Pak. Ya. Dalam Al-Quran kan jelas dikatakan, wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu? Tidak, hati mereka berpecah belah.
Maka kita bersatu itu hati kita, Pak, bukan fisik kita. Maka Ahlussunnah itu mau di ujung barat, di ujung timur, dia saling mencintai karena hatinya sama. Ya, berjalan di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan persatuan itu bukan persatu fisik, bukan. Ya, bersatu fisik setelah itu pulang kepada mazhabnya, keyakinannya, alirannya masing-masing. Nabi menjelaskan jelas, subhanallah. Ya, hanya orang-orang yang cenderung kepada kesesatan yang mengatakan begini-begini. Subhanallah. Ya, maka Nabi ingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu. Allah ingatkan, jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, waqtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan. Ya. Dan Al-Qur'an itu penjelasan, ilmu, wahyu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fungsinya Nabi apa? Menjelaskan tibyanan likulli syai'. Sunnah itu menjelaskan segala sesuatu. Maka Abu Dzar mengatakan, ya, tidaklah ada satu burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Nabi telah menjelaskan terkait dengannya. Allah mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami lewatkan sedikit pun penjelasan dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Lalu butuh apa lagi kita? Maka kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Yang diperintahkan Nabi ambil, yang tidak diperintahkan jangan diambil. Ya. Wa ma atakum rasul fakhudhu, apa yang Allah Rasul kasih kepada kalian terima, ambil. Ya, yakini. Ya, wa ma nahakum an fantahu, yang dilarang jangan. Ya. Yang dilarang apa? Jangan. Subhanallah. Sebagian dari kita karena fanatisme buta, akhirnya mereka terjatuh pada kesyirikan. Ya, kali ini saya kemarin pas umroh, saya sering kali mengingatkan orang-orang yang berdoa kepada menghadap kuburan Nabi, memanggil ya Rasul, subhanallah. Enggak orang India, enggak orang Indonesia, sama saja. Saya datangi, Pak, ini enggak boleh. Kalau mau doa menghadap ke kiblat, kan di bagian belakang itu, subhanallah. Tetap saja. Ya, saya bilang kasihan ini jamaah yang tidak mengerti. Ya, tidak datang ke sana bukan dapat pahala tapi berbuat syirik, berdoa kepada Rasul. Kedengar, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Subhanallah. Ini kesyirikan, syirik besar. Subhanallah. Ya. Ini banyak dari orang-orang Indonesia. Aduh, ya Allah. Semoga dapat hidayah saat itu. Dan yang paling pertama melakukan seperti ini Bani Israel. Bani Israel. Kemudian diikuti oleh orang-orang Syiah, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya, hadza fi Bani Israil. Ini di Bani Israel. Famadama anna hadza hadits hadatsa fi Bani Israil fasayahdusu fi hadzal ummah inda man yuqalliduhum. Selama ini terjadi di Bani Israel, maka akan terjadi juga di umat ini selama mereka mengikuti mereka. Selama umat ini mengikuti orang-orang Yahudi. Wa qad hadas, dan sudah terjadi. Lakin inda hudusihi yajibu 'alal muslim alla yata'assaba wa inna ma yahrisu 'alad dalil. Kalau terjadi seperti ini jangan fanatik, cari dalil kebenaran. Cari dalil yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Wattibai, dengan apa? Wattibai al-kitabi was sunnah, dengan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an itu ikhwan, Sunnah itu Al-Qur'an, semuanya jelas. Ada yang mutasyabih tapi sedikit, itu pun sudah dikembalikan kepada Al-Quran. Kan selama ini kan ada orang-orang mengatakan tidak mungkin kalian pulang mengembalikan kepada Al-Quran secara langsung, antum harus ikut ulama. Sekarang antum baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jelas? Jelas kan? Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepada kami meminta pertolongan. Jelas apa enggak? Antum harus mencari ulama dulu. Ini maksudnya apa nih Ustaz? Enggak kan? Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan. Jelas apa tidak? Antum enggak perlu mendatangi ulama berkilo-kilo atau telepon. Ini apa maksudnya? Ubudullah wa la tusyriku. Jelas. Jelas. Ya kan?
Jadi Al-Quran itu memang ada sebagian yang tidak kita pahami, harus kembali kepada ulama. Dan ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika kita kembalikan kepada mereka, itu juga sama dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita mengikuti orang itu bukan orangnya, tapi kebenaran yang dia bawa. Ya, kebenaran yang dia bawa. Paham ya? Hatta yanju min hadzal, sampai mereka selamat dari fitnah ini. Wa hadza syarr, dari keburukan, wa hadzal ikhtilaf, dan dari perpecahan ini, perselisihan. Fa hadza khabarun ma'nahu tahrir. Ini kabar dari Nabi, pengabaran tentang kondisi Yahudi yang akan menimpa umat ini mengandung peringatan. Wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dari bagian mukjizatnya. Akhbara annahu sayujadu man yatashabbaha bil yahudi wan nasara. Bahkan kata beliau akan ditemukan di tengah-tengah umat ini menyerupai Yahudi dan Nasara, hatta fi anfahil asya, sampai perkara yang paling remeh. Hatta perkara yang paling remeh. Au akbah, perkara yang paling buruk. Wa asy'ani, yang paling keji. Ya dari itu. Menzinai siapa? Ibu kandungnya. Subhanallah. Itu kan perbuatan yang sangat apa? Sangat keji. Iya. Subhanallah. Hatta law kana fil yahudi wan nasara yati ummahu, man yati ummahu, ya, yang mendatangi ibunya, yakni yujami ummahu, wal billah. La wujida fi hadhihi al-ummah man yaf'alu dzalika taqlidan lahum, akan ditemukan di tengah umat ini, ya, sebagai bentuk taklid, li'annahu yu'tabaru ma hum alaihi wal kamal, ya, karena dianggap ini sebagai kebaikan. Walau kana akbahal asya wa asyani, walaupun paling buruk dan paling kecil. Fazina umuman fahishatan wa sa'a sabila. Secara umum zina itu pasti keji dan jalan yang terburuk. Wa zina bil ummi aqbahu anwa'i zina. Zina dengan ibunya itu lebih buruk daripada zina yang lain. Walau fa'alahul kuffar, walaupun orang kafir yang mengerjakannya, ya, sora inda ba'di mustahsinan, ya. Walaupun orang kufar mengerjakannya, kemudian datang sebagai manusia menganggap itu baik. Subhanallah. Wal iyaz billah. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, hatta law dakhalu hujrat dibbin la dakhaltum, sampai mereka masuk ke lubang biawak orang Arab, biawak padang pasir, Pak. Kamu akan masuk ke dalamnya. Subhanallah, Pak. Jadi kalau dipikir secara logika, betapa jahilnya manusia yang ikut masuk ke lubang. Ini kan ibarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kita ikutnya tuh mereka, ya, subhanallah, ya. Di antaranya ulang tahun, ikut-ikutan, itu tasyabbuh terhadap mereka, ya. Terlalu fanatik terhadap seseorang, subhanallah, ya. Seakan-akan kalau kita mengatakan ini salah, pendapat ini salah, mereka mengatakan ente siapa? Ya, ente siapa? Sok pintar dan sebagainya. Enggak, ikhwani fillah. Kewajiban kita kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya sudah dijelaskan. Ya. Hadza fihi tahdhiru min at-tashabbuh bil yahudi wan nasara, ini peringatan, ya, larangan tasyabbuh terhadap Yahudi dan Nasara. Wa anu khatarun azim, ini bahaya yang sangat besar alal muslimin, atas umat kita. Dan ikhwani fillah, orang Yahudi ini tahu hadis ini, tahu, maka mereka membuat perkara-perkara yang syubhat sehingga mereka, umat kita, terjatuh di dalamnya. Tahu mereka, ya, dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah. Maka lihat dakwah-dakwah yang paling mereka benci, Yahudi dan semisalnya, itu pasti dakwah Sunnah, ikhwan. Dakwah Sunnah, karena mereka tahu ini benar. Ini benar, tahu. Abu Jahal benci dakwanya Nabi karena dia tahu nih ini benar. Cuman kan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ente mau buat Tuhan-Tuhan yang banyak ini Muhammad jadi satu. Mereka dia paham toh? Hadza syai'un ajib, ini perkara yang ajib, yang aneh menurutnya. Baik, wa inna Bani Israil tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah. Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi ingat ikhwan,
semua 73 golongan ini masih bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh mengafirkan mereka, kita nggak boleh menuduh begini-begini kecuali tegak di atas mereka hujjah. Karena Nabi mengatakan masih umatku. Artinya nanti ketika dia meninggal dunia membawa dosa besarnya selain bukan syirik, pada akhirnya pasti masuk surga. Pasti apa? Masuk surga. Entah nanti diampuni Allah langsung masuk surga tanpa dihisab, atau diazab sesuai dengan dosanya. Karena ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengafirkan mereka, ikhwan. Ya. Kalaupun mereka keluar daripada Islam, kita harus tegakkan hujah kepada mereka. Mereka tidak mau menerima hujah itu, baru dia divonis kafir. Dan itu bukan wilayah kita, bukan wilayah saya, bukan wilayah antum. Itu wilayahnya para ulama. Ya. Wa taftariqu wa kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya diancam neraka kecuali satu. Qalu man hiya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wasallam. Siapa yang selamat di antara 73 golongan ini? Satu, siapa yang mengikuti jalannya Nabi dan menjalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Anna fi hadhil ummah man yatashabbaha bil yahudi wan nasara. Man yatashabbaha. Ya. Siapa yang menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Wa annal yahuda wan nasara iftaraku. Ikhwani fillah, tasyabbuh itu ada dua macam. Tasyabbuh dalam agama haram total, nggak boleh, nggak boleh, ya, haram. Kemudian tasyabbuh dalam perkara dunia ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau dalam perkara dunia itu menjadi ciri khas mereka, haram. Seperti ulang tahun itu ciri khas mereka, nggak boleh kita tasyabbuh. Atau pakaian yang merah putih itu, kalau di hari-hari tanggal Desember itu haram, karena itu ciri khas mereka, Pak. Tapi kalau mereka berdasi, kita berdasi, kita pakai jaket, dia pakai jaket, apa jas, tidak masalah. Itu kebiasaan. Ya, jadi jangan, kalau memang haram, itu nggak usah pakai komputer, karena yang ciptakan itu kan orang Yahudi. Enggak. Antum mau tulis terus laporan. Jadi yang kalau menjadi ciri khas mereka nggak boleh kita ikuti, paham ya? Ya. Fal yahudu iftaraku ala 71 firqah. Ya, Yahudi berpecah menjadi 71, ada yang mengatakan dalam hadis 72. Intinya terpecah belah. Wan nasara ala 72, Nasara 72 golongan. Wa taftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan taqlidan lahu. Umat terpecah menjadi 73 karena mengikuti mereka. Wa kulluha finnari illa wa, semuanya diancam neraka. Ya. Oh ya. Kenapa ancam neraka, ikhwan? Karena kita tidak boleh memastikan orang masuk neraka kecuali ada dalil yang datang, seperti Abu Jahal. Itu pasti, karena dalil mengatakan. Abu Lahab pasti, karena Nabi mengatakan bahwa Allah mengatakan demikian. Iya. Paham ya? Seperti Amr bin Luhai yang pertama kali membawa kesyirikan ke tanah Mekah. Itu dipastikan karena Nabi melihat dia menyeret ususnya di neraka. Yang lain tidak boleh, ikhwan. Tidak boleh, kecuali ada yang mati jelas-jelas di atas kekafirannya. Itu baru. Ya. Wahiyal lati baqiyat ala makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka yang tetap konsisten di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fala najata minan nar illa bittibail kitab sunnah. Dan tidak ada, ikhwan, keselamatan kecuali mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Karena memang Al-Qur'an dan Sunnah itu turun, Nabi diutus untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya sunnah. Ya. Dan itulah fungsinya para rasul. Ya. Wa manhajus salafis salih, ya, dan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka lah manusia terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu orang yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum, kemudian setelahnya. 3 generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 2 generasi ini ada syaratnya. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti sahabat dengan apa? Dengan baik. Maka siapapun yang mengikuti sahabat dengan baik, Muhajirin dan Ansar, ini masuk dari bagian ini. Yang ujung ayat Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu
anhum wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya itu. Maka ikuti jalan sahabat. Mereka orang yang paling paham tentang agama. Ya. Paling paham tentang agama. Dia bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya sama siapa? Nabi langsung menjelaskan. Subhanallah. Dan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak pernah berbicara dusta. Ya, apa yang keluar dari lisannya itu kebenaran. Walaupun beliau marah. Wa man lam yakun kadzalika, siapa yang tidak mengikuti jalan ini, fa huwa finnar, maka diancam neraka. Immal likufrihi, ya. Baik itu karena kekufurannya, wa imma lidhalalihi, atau kesesatannya. Falaisat kullul firqa kafir. Dan ingat, ya, setiap kelompok itu kafir. Enggak, ikhwan fillah. Ba'duha kafir wa ba'duha duna kafir. Sebagiannya keluar daripada Islam, sebagiannya tidak. Seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu keluar dari Islam. Contohnya saja, mereka kan memfitnah siapa? Memfitnah Aisyah, berzina toh? Antum rela ibu antum difitnah demikian? Padahal Aisyah itu sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa taala di 11 ayat. Di hadisul ifki Allah bersihkan 11 ayat. Kemudian dia tetap menuduh Aisyah kafir berzina, berarti dia mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dipuji Al-Qur'an, mereka mencela Abu Bakar finnar, Umar finnar, Hafsah finnar. Bahkan mereka mengatakan Aisyah itu digantung kakinya di atas kepala jiwa, setiap saat dicelupkan di api neraka, waliyazbillah. Maka kaum muslimin sekarang fanatik, senang dikira, subhanallah. Mereka orang-orang yang tidak paham, fanatis buta itu, subhanallah. Padahal itu jelas di kitab-kitab mereka, Al-Kafi, ya, Al-Bahriyah, banyak, subhanallah. Ya. Kalau antum baca buku mereka itu antum bergidik gitu, merinding itu. Ada agama seperti ini yang isinya celaan, umpatan, makian. Ya. Falaisat kullul kufirqa kafiran, ba'duha kafir wa ba'duha dunal kafir. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar. Lakinna kullaha mutawa'adun finnar. Semuanya diancam neraka. Likufri audullah, karena dia kufur atau kesesatan. Maka pilih jalan mana? Kita tentu pilih jalan yang paling selamat. Jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan, kita tinggal ikut. Kan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah. Karena dasar ibadah itu diperintah, ikhwan. Kalau diperintah berarti ikut. Gak usah susah, ngapain pusing? Ikut saja dalil sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini amalan para sahabat dikerjakan, ya sudah selesai. Ya, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kalau dibayangkan Nabi turun kepada wahyu, terserah ini ayat pahami masing-masing ya. Terserah antum bikin cara zikir masing-masing, bikin jumlah zikir masing-masing. Payah, Pak. Ya. Nanti satu masjid berbeda nanti zikirnya. Ya. Akhirnya terjadi perpecahan, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Dulu di Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah itu, Pak, itu ada 4 mimbar. Ada 4 mimbar. Mimbarnya dari mazhab Maliki, Hanafi, kemudian Hambali, Syafi'i. Jadi setiap hari Jumat itu 4 khutbah. 4 khatib yang naik mimbar. Pusing, Pak. Anda mau ikut mana nih? Iya. Subhanallah. Itu dulu di sekeliling apa? Sekeliling Ka'bah. Alhamdulillah sekarang bersatu. Ya. Di atas tauhid, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jalannya para sahabat Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ta'ala nakhatim bi kamal majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tafadhalu.